mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Ikutilah serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-23 Perempuan di Ujung Jalan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adiaswara dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-25 Anda ini sekarang masih didukung mendengarkan para Sandiwara pelakon Radio di Ferry channel Fadli Memori sebagai Batara, 80. Yvonne Rose sebagai Wulandari, Tata sebagai Aki Patok, Elias Gibel sebagai Ki Rimbas, Nanang sebagai Padatu, Naryo sebagai Ki Sabram, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsa Dirja, Ajeng sebagai Anindya, Kasdu sebagai Kalagana, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa tiba-tiba Nini Jatisuli hadir di padepokan Telaga Sore di hadapan Batara dan Wulandari. Cahaya bulan yang remang-remang dikalahkan oleh sinar tubuh Nini Jatisuli yang terang benderang. Nini Jatisuli memberikan petunjuk kepada Batara dan Wulandari bagaimana caranya mempelajari kitab dua mustika yang ada di depan mereka. Setelah itu, Nini Jatisuli hilang raib entah kemana. Di tempat lain, Ki Rimbas sedang memacu kudanya. Namun tiba-tiba kuda Ki Rimbas tidak mau lagi berlari karena Aki Patok yang berbentuk seekor harimau putih menghalangi perjalanan kuda Ki Rimbas. Aki Patok tahu bahwa Ki Rimbas sedang membawa pesan penting untuk Batara di Telaga Sore. Namun Ki Rimbas sangat letih sekali sehingga Aki Patok mengambil alih tugas Ki Rimbas.
Dan di dalam perjalanan menuju Telaga Sore, Aki Patok dihadang oleh seekor belut putih besar bernama Aki Lumut. Pertengkaran terjadi di antara mereka sehingga mereka selesaikan dengan pertarungan. Pertarungan itu berlangsung 3 hari 3 malam. Namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Walaupun keduanya sama-sama terluka parah. Kemudian Aki Patok dan Aki Lumut berjanji akan melanjutkan perkelahian itu di suatu saat dan di suatu tempat di kemudian hari. Kau dengar suara erangan itu, Wulandari? Aku mendengarnya, Kang Batara. Arah suara erangan itu di luar pagar gaib kita. Pasti telah terjadi sesuatu di luar sana. Kita lihat. Ayo. Kang Batara, lihat. Seekor harimau putih tergeletak di luar pagar gaib kita. Pasti itu Aki Patok. Iya, itu Aki Patok. Kedua kekasih itu melompat cepat ke tempat Aki Patok tergeletak. Lalu Batara dan Wulandari mengangkat tubuh harimau putih yang besar dan berat itu menuju padepokan Telaga Sore. Setelah sampai, mereka letakkan dengan hati-hati. Lalu mereka rawat luka-luka di sekujur tubuh Aki Patok. Setelah selesai, Wulandari membuat ramuan obat, lalu meminumkannya kepada Aki Patok. Perlahan-lahan Aki Patok membuka matanya, pertanda dia mulai sadar. Aku ingin... Aki Patok, jangan bicara dulu. Istirahatlah, supaya luka-luka di sekujur tubuh Aki Patok cepat sembuh. Aki Patok, jangan bicara lagi. Luka-luka yang Aki Patok derita sangat parah, bahkan sangat berbahaya. Tapi Aki Patok tidak usah cemas. Aku sudah mengobati luka-luka Aki Patok dengan ramuan obat yang aku pelajari dari Nyi Supri. Terima kasih. Iya, istirahatlah. Jangan banyak bergerak. Aki Patok sudah tertidur pulas. Di dalam ramuan obatku, ada ramuan untuk tidur pulas. Oh, pantas. Aki Patok langsung terus pulas. Supaya dia tidak banyak bicara dan bergerak, karena luka-lukanya cukup berbahaya. Rupanya keahliannya Sepi turun padamu, Wulan. Kau sudah pandai meramu obat-obatan. Kalau hanya luka-luka seperti ini, aku sanggup mengobatinya, Kang. Walau luka-luka Aki Patok ini sebenarnya mengandung racun. Racun apa kira-kira, Wulan? Untuk apa Kakang tanyakan itu? Supaya kita tahu penyebabnya. Kalau melihat darah yang keluar dari luka ini, pasti racun ular. Racun ular? Apakah Aki Patok baru saja bertarung dengan ular? Mungkin saja, Kang. Tapi aku tidak bisa tahu ular apa yang dihadapi Aki Patok. Tidak mungkin ular biasa, Wulan. Karena Aki Patok tidak akan tampak oleh binatang biasa. Apakah ular sakti? Atau ular jelmaan? Mungkin jelmaan ular. Oh, jelmaan ular. Siapa musuh Aki Patok yang bisa menjelma menjadi ular? Sulit mengetahuinya. Nanti saja kita tanyakan pada Aki Patok. Kalau dia sudah sadar. Sudah 1 minggu Kirimbas kembali. Tapi Aki Patok dan Kanjeng Gusti Batara belum juga datang. Biasanya Aki Patok akan datang hanya dalam tempo sekejap. Walaupun perjalanan itu sangat jauh. Pasti sudah terjadi sesuatu. Aku juga menduga begitu, Padatu. Pasti sudah terjadi sesuatu terhadap Kanjeng Gusti Batara. Seharusnya aku tidak kembali kemari sebelum aku melihat sendiri Kanjeng Gusti melintas di hadapanku. Sudahlah. Itu bukan kesalahan Kirimbas. Oh ya. Apa yang harus kita lakukan, Kirimbas? Bagaimana berita dari perbatasan? Berita dari perbatasan belum ada. Kalagana belum kembali. Tapi aku sudah menempatkan seluruh kekuatan Panggalo di perbatasan. Jadi kalau mereka tiba-tiba menyerbu kita akan bisa menahan mereka. Menurut pengalaman kau, Padatu, apakah kita sanggup menghadapi kekuatan yang begitu besar? Sanggup. Kita punya pasukan khusus yang sudah sangat terlatih menghadapi perang semacam ini. Asal pemimpin pasukan itu, Raden Wangsadirja. Hanya yang perlu kita waspadai adalah Ki Harindana. Dia perwira yang tangguh di medan perang. Kalau begitu kita hadapi saja mereka. Biar aku yang menghadapi Ki Harindana nanti. Jangan, Kirimbas. Biar aku yang menghadapinya. Sedangkan Kirimbas menghadapi Raden Wangsadirja. Baik. Waduh, Raden Wangsa tampaknya hari ini cerah sekali. Benar, Ki Sabra. Aku merasa sangat bahagia sekali hari ini. Bahkan sejak tadi malam, aku merasa bahagia. Oh, Karena di sisiku terbaring Anindya yang sedang tidur pulas. oh begitu, Raden. Ya, begitu. Rupanya Anindya sudah menjalankan siasatku. Sehingga dia mau datang ke dalam kemah Raden Wangsa dan tidur di sana. Oh, maaf, Den. Apakah Den Ayu Anindya masih tidur di dalam kemah Raden? Tidak. Bahkan pagi-pagi sekali, dia sudah hilang entah kemana. Mungkin sedang belajar memanah. Karena di dalam penyerbuan nanti, akan aku tempatkan sebagai pemimpin pasukan panah. Oh, begitu, Den. Lalu kapan penyerbuan ke Panggalo kita laksanakan, Den? Secepatnya. Dan tentu sebelum penyerbuan nanti kita harus mengadakan perundingan dan perencanaan yang matang, kan? Tentu, Ki Sabra, tentu. Kapan kita melakukan perundingan, Den? Sekarang atau nanti sore? Kenapa harus terburu-buru, Ki Sabra? Tenang saja, jangan cemas. Penyerbuan ke Panggalo pasti kita lakukan. Maaf, Den. Saya memang sudah tidak sabar.
Apalagi sekarang kerajaan Panggalo sedang tidak ada rajanya, sehingga keadaan mereka tidak begitu kuat. Oh, jadi Batara sedang tidak ada di dalam keraton. Ya, menurut laporan dari Ki Awuk memang begitu, Den. Kalau begitu besok pagi kita berunding untuk menyiapkan rencana penyerbuan. Baik, Den. Lebih cepat akan lebih baik. Jadi, saudara-saudara, kita akan pancing angkatan perang Panggalo keluar dari kota raja. Lalu kita mengadakan perang terbuka di padang rumput yang luas yang terletak di luar tembok kota raja. Karena aku mau kota raja tidak hancur di dalam peperangan nanti. Karena kota raja itu sangat bagus mereka tata. Sehingga sayang kalau kota raja itu hancur. Iya, aku setuju, Raden. Kota Raja Panggalo itu sangat bagus mereka bikin. Sehingga sayang kalau sampai hancur. Baiklah saudara-saudara. Perang yang akan kita gelar nanti adalah perang sapit udang. Ujung tombak sebagai sapit udang sebelah kiri akan dipimpin oleh Ki Jabrik. Sedangkan ujung tombak sebagai sapit udang sebelah kanan akan dipimpin oleh Ki Awuk. Sedangkan di tengah-tengah aku bersama Anindya. Dan untuk keseluruhan pimpinan aku serahkan pada Ki Harindana. Lalu tempatku di mana, Den? Ki Sabrang akan bertugas sebagai pasukan pemancing. Agar pasukan musuh keluar dari dalam benteng. Maaf Raden Wangsa, biasanya pasukan pemancing bukan dipimpin oleh seorang seperti Ki Sabrang. Karena Ki Sabrang akan lebih cocok berada di tengah pasukan mendampingi kita. Biasanya pasukan pemancing adalah prajurit-prajurit yang tidak besar nilainya di dalam sebuah pasukan. Sehingga bila mereka mati saat itu juga, kita tidak perlu khawatir. Sedangkan Ki Sabrang mempunyai nilai yang sangat besar di dalam penyerbuan ini. Sehingga bila Ki Sabrang tewas, kita tentu semua akan kehilangan besar. Istriku Anindya, nilai Ki Sabrang memang sangat besar bagi kita. Bahkan juga besar bagi pihak lawan. Nah, untuk memancing pihak lawan keluar dari dalam benteng, kita tentu perlu umpan yang besar. Nah, umpan yang besar itulah tentu orang yang paling berharga di dalam pasukan kita. Orang itu tidak lain adalah Ki Sabrang. Tentang tewas atau tidaknya seseorang di dalam sebuah peperangan, tergantung pada orang itu sendiri. Kalau orang itu tangkas dan mempunyai ilmu yang tinggi, tentu dia akan selamat. Dan aku yakin, Ki Sabrang adalah orang yang berilmu tinggi. Sudah jelas? Jelas, Raden. Kurang ajar Raden Wangsa ini. Sengaja dia letakkan aku di sana supaya aku tewas. Kapan penyerbuan itu akan dilaksanakan, Raden Wangsa? Besok pagi. Kenapa kau tadi pagi membantah penempatan Ki Sabrang Anindya? Raden, walaupun Ki Sabrang berilmu tinggi, tidak sepantasnya dia diletakkan sebagai pasukan pemancing. Karena pasukan pemancing itu adalah pasukan pengumpan yang setiap saat bisa saja tewas seketika. Walau pasukan itu rata-rata berilmu tinggi. Dan hal itu tentu bisa saja terjadi pada Ki Sabrang. Anindya, kenapa kau selalu membela Ki Sabrang? Aku jadi curiga. Raden tampaknya sengaja akan membunuh Ki Sabrang di dalam peperangan ini. Aku kan sudah mengatakan sejak dulu Anindya, sejak kita di Tegal Sari, bahwa di dalam penyerbuan nanti, Ki Sabrang tidak mempunyai arti apa-apa bagiku. Karena yang akan menjadi raja di Panggalo nanti adalah aku, bukan Ki Sabrang, dan juga bukan orang lain. Ini sudah menjadi ketetapan Gusti Prabu Darmasraya, dan Ki Sabrang tidak pernah berguna untuk kerajaan Darmasraya. Bahkan kalau dia kelak yang akan menjadi raja Panggalo, pasti dia akan berontak terhadap Darmasraya. Raden, Ki Sabrang sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Saya tidak rela kalau Ki Sabrang Raden singkirkan secara keji seperti ini. Ini perang, Anindya. Di dalam peperangan, siasat keji pun pantas kita lakukan. Dan kau tidak perlu memikirkan Ki Sabrang lagi. Karena kau adalah istriku. Kau adalah hakku. Bukan hak siapa-siapa, termasuk Ki Sabrang. Tapi Raden Wangsa... Jangan kita berdebat lagi. Ayo kita tidur. Kita simpan tenaga untuk penyerbuan besok pagi. Saya mengaturkan sembah kehadapan Kanjeng Senapati Padatu dan kehadapan Kirimbas. Ada perkembangan baru di perbatasan Kalagana? Betul Kanjeng Senapati. Nah, ceritakanlah perkembangan itu. 10.000 prajurit berkuda yang dibawa oleh Raden Wangsa Dirja ke perbatasan kerajaan kita ini. Ternyata mereka memang bersiap untuk menyerbu kita. Ternyata betul dugaan kita, bukan? Betul Kanjeng Gusti. Teruskan. Besok pagi mereka akan menyerbu kita. Lalu? Di dalam pasukan mereka terdapat orang-orang yang perlu kita awasi. Karena orang-orang ini yang akan bertindak sebagai perwira yang memimpin pasukan. Siapa-siapa mereka? Mereka adalah Raden Wangsa Dirja, lalu Ki Harindana, Anindya, dan Ki Sabrang. Ki Sabrang. Siapa dia? Ki Sabrang adalah pemimpin Tegal Sari yang terusir dari desa itu. Selanjutnya pemimpin rampok Harimau Kumbang yang bernama Catrik. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kenal Kanjeng Senapati. Orang ini adalah Ki Awuk. Ki Awuk. Ternyata Ki Awuk seorang pengkhianat. Di dalam susunan perwira perang mereka, banyak nama-nama yang tidak asing lagi bagi kita. Ki Awuk, Anindya, Raden Wangsa Dirja, Ki Harindana, dan Jabrik. Hanya Ki Sabrang yang belum pernah kita kenal sebelumnya.
Batara dan Wulandari menolong Aki Patok yang terluka parah. Bahkan luka Aki Patok mengandung racun. Sehingga dengan cepat Wulandari membuatkan obat penawar racun. Tidak lama kemudian Aki Patok tertidur pulas. Sementara di tempat persembunyian Ki Sabrang, persiapan penyerbuan sudah mencapai kematangan. Sehingga mereka sudah bersiap-siap untuk mengadakan serbuan besar-besaran. Bahkan mereka sudah menentukan gelar pasukan yang akan maju ke medan perang nanti. Sebentar lagi hari akan pagi padaku. Apakah seluruh pasukan kita sudah siap? Sudah, Kirimbas. Hari sudah mulai terang-terang. Samar-samar kita bisa melihat pasukan mereka yang digelar di luar benteng ibu kota Panggalo ini. Untuk menghadapi mereka, gelar pasukan apa yang akan kita lakukan padaku? Itu tergantung musuh, Kirimbas. Tapi kita sudah siap menghadapi segala macam bentuk gelar pasukan. Nah, hari semakin terang. Fajar sudah tampak menyingsing di ufuk timur. Kalagana, siaga Kanjeng Senapati. Siaga Kanjeng Senapati. Perwira-perwira yang lain sudah siap. Sudah Kanjeng. Mereka sudah memperhatikan gelar pasukan musuh di bawah sana. Mereka sedang memperhatikan gelar pasukan musuh Kanjeng Senapati. Apalagi hari sudah mulai terang. Iya, hari sudah mulai terang. Sehingga gelar pasukan musuh sudah mulai jelas. Mereka sudah mulai bergerak menyusun gelar pasukan. Iya, benar Kirimbas. Kini mulai jelas terlihat gelar pasukan mereka. Tampaknya mereka memakai gelar pasukan Sapit Udang Kanjeng. Iya. Mulai jelas terlihat gelar pasukan Sapit Udang yang mereka pilih. Seorang perwira memimpin sayap kiri agak ke depan. Seorang perwira lagi memimpin sayap kanan agak ke depan. Itu berarti kedua sapit udangnya. Sedangkan agak ke dalam tampak dua orang perwira memimpin di sana. Seharusnya cukup satu perwira yang memimpin di tengah ini. Mungkin perwira di tengah itu agak lemah, sehingga perlu didampingi. Atau mereka punya maksud lain. Antara dua pilihan itu Kanjeng Senapati. Siapa yang berkeliling dengan menunggang kuda itu padaku? Apa jabatan dia? Orang yang berkeliling dengan menunggang kuda itu bertindak sebagai panglima perang mereka, Kirimbas. Aku yakin orang itu adalah Ki Harindana. Biar aku yang nanti menghadapi Ki Harindana. Oh ya, apakah lambang-lambang kerajaan Panggalo sudah siap, Kalagana? Sudah siap Kanjeng Senapati. Matahari sudah terbit di sebelah timur padaku. Iya, matahari sudah mulai terbit. Sedangkan susunan pasukan mereka tidak berubah. Kalagana, kita akan menghadapi mereka dengan gelar pasukan burung Garuda. Siapkan perwira-perwira tangguh di kedua ujung sayap Garuda. Sedangkan di paruh Garuda, kau yang memimpin. Lalu beberapa orang perwira lagi berada di cakar Garuda sebagai pasukan pemukul. Siaga Kanjeng Senapati. Ingat, di setiap cakar Garuda adalah tempat beradanya pasukan khusus kita. Siaga Kanjeng Senapati. Dan di dalamnya penyerbuan nanti, kita tidak boleh lamban. Kita harus cepat menghajar mereka bagaikan burung Garuda menyampar mangsanya. Siaga Kanjeng Senapati. Dan kau Kirimbas, kau tetap di sini, mempertahankan pintu benteng dengan pasukan cadangan yang ada. Baik, Ki Padatu. Ini baru jelas terlihat bahwa di sebelah kiri sapit udang itu dipimpin oleh Jambu. Di sebelah kanannya dipimpin oleh Kiau. Sedangkan di tengah agak ke dalam ada Anindya dan Raden Wangsadirja. Hanya aku tidak tahu di mana dan yang mana orang bernama Ki Sabrang. Mereka tidak memakai lambang kerajaan Darmasraya padaku. Berarti mereka berperang bukan atas nama kerajaan Darmasraya. Tapi kerajaan Darmasraya merestui mereka. Kerajaan Darmasraya berada di belakang mereka. Pasukan apa yang berani mendekat kemari padaku? Seolah-olah mereka akan menyerang benteng kita. Ini yang disebut pasukan pemancing, Kirimbas. Dan mereka betul-betul akan menyerang kita. Aku betul-betul tidak tahu susunan perang seperti ini padaku. Karena aku dulu memang bukan dari pasukan perang seperti kalian. Hati-hati, mereka akan menyerang kita dengan anak panah. Kurang ajar. Mereka betul-betul menyerang kita dengan ratusan anak panah. Kau cepat ke sana dan beri perintah untuk membalas serangan mereka, Kalagana. Baik. Balas serangan mereka! Balas serangan mereka! Baru saja perang ini mulai. Sudah 2 orang korban yang jatuh dari pihak mereka. Iya, dan ada juga beberapa yang luka-luka. Betul. Tetapi mereka tetap menyerang kita padaku. Benar, Kirimbas. Supaya kita keluar dari dalam benteng. Kalau kita tidak keluar bagaimana padaku? Maka mereka akan menggempur kita dengan seluruh pasukan mereka. Serangan semacam itu disebut serangan air bah. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka menyerang begitu saja, Kirimbas. Sebentar lagi, kita akan menyambut mereka di luar benteng. Kalagana, siapkan seluruh pasukan untuk keluar menyambut serangan mereka. Siaga Kanjeng Senapati. Apakah kita akan mulai menyambut serangan mereka sekarang padaku? Iya, sekaranglah saatnya. Nah, Kirimbas, aku akan memimpin pasukan kita menyambut serangan mereka. Ya, selamat berjuang padaku. Terima kasih. Ingat, jangan keluar dari benteng. Tugas Kirimbas mempertahankan benteng Panggalo ini. Jangan khawatir padaku. Aku pergi.
Pasukan pemancing musuh sudah menjauh. Mereka kini bergabung dengan induk pasukan mereka. Sementara pasukan Panggalo mulai menyusul gelar pasukan burung Garuda. Luar biasa pemandangan dari atas benteng ini. Kini kedua pasukan mulai saling berhadapan. Pasukan musuh sudah menggelar pasukan dengan gelar sapi kuda. Sedangkan Panggalo juga sudah bersiap dengan gelar pasukan burung Garudanya. Lincah sekali Padatu di atas kuda hitam itu. Dia memang pantas menjadi senopati kerajaan Panggalo ini. Maju! Maju! Memang perang sudah dimulai. Kedua pasukan sudah saling menyerbu. Sementara Ki Rimbas mengawasi dari atas benteng dengan sejumlah pasukan Panggalo yang lain. Serangan pasukan Raden Wangsa Dirja dapat diredam dalam seketika. Bahkan kini pasukan Panggalo mulai mendesak. Gerakan pasukan Panggalo betul-betul bagaikan burung Garuda menyambar mangsa. Sehingga dari pihak musuh sudah berjatuhan korban. Di sini tampak sekali bahwa pasukan Raden Wangsa Dirja kurang pengalaman di dalam peperangan. Sedangkan pasukan Panggalo yang terdiri dari bekas pasukan kerajaan Singosari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sehingga dalam sekejap pasukan Panggalo dapat menghadang serangan. Kini Ki Jabrik di sebelah kiri menerjang ke dalam pasukan musuh. Amukan Ki Jabrik itu membuat gerakan pasukan Panggalo di sebelah kiri agak terhambat. Sehingga tampak beberapa perwira pilihan yang berada di cakar Garuda menerjang ke depan. Maka terjadilah peperangan yang seru di sayap kiri. Lalu tidak lama kembali terjadi keseimbangan. Perang terus berlangsung. Korban sudah banyak yang jatuh dari kedua belah pihak. Sementara hari sudah beranjak siang. Bagaimana Kiwista? Apakah betul keterangan yang diberikan oleh dia? Bopeng dapat dipercaya dan Ayu. Sehingga tidak meleset kalau penyerbuan itu kita lakukan sekarang. Hai Bopeng, sini kamu. Siaga Den Ayu Gandini. Betul penyelidikanmu tentang sarang perampok-perampok itu? Betul Den Ayu. Tidak salah lagi. Mereka memang bersembunyi di rumah kosong itu. Kau yakin? Saya yakin Den Ayu. Karena saya pergi ke sana menyamar sebagai seorang pengembara. Berapa orang jumlah mereka? Saya tidak tahu persis Den Ayu. Tapi kira-kira sebanyak 5 orang Den Ayu. Kalau begitu, akan aku gempur dengan 100 prajurit. Mau membunuh seekor lalat harus dengan kekuatan besar. Sudah, pergilah kamu. Iya Den Ayu, permisi. Kiwista? Siaga Den Ayu. Siapkan pasukan dengan kekuatan 100 prajurit berkuda. Dan pagi ini, kita akan melakukan penyerbuan ke sana. Siaga Den Ayu. Apakah masih jauh, Kiwista? Sudah dekat Den Ayu. Itu rumahnya di bawah pohon bambu. Kita berhenti di sini saja, jangan terlampau dekat. Baik Den Ayu. Semuanya berhenti. Mari kita kepung rumah itu. Menyebar. Kiwista, kita siap mendobrak pintu rumah ini. Siaga Den Ayu. 1, 2, 3. Kosong. Hati-hati Kiwista, siapa tahu mereka sedang bersembunyi. Rumah ini betul-betul kosong Den Ayu. Sialan. Bahwa peperangan antara kerajaan Panggalo dengan pasukan Raden Wangsa Dirja telah dimulai. Peperangan itu berlangsung dengan cepat dan dahsyat, sehingga banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Sementara itu Gandini beserta 100 orang prajuritnya sedang bergerak menuju ke sebuah rumah kosong di dekat perbatasan Tegal Sari. Gandini dan pasukannya ingin menyerbu sebuah rumah kosong yang diduga adalah sarang para perampok yang selalu mengganggu keamanan Tegal Sari. Kurang ajar,
Ternyata rumah yang kita serbu siang tadi sudah dikosongkan oleh mereka. Kita betul-betul merasa tertipu. Betul, Den Ayu. Saya rasa ada orang yang memberitahukan rencana penyerbuan kita ke tempat mereka. Kita harus selidiki siapa orang itu. Dan kau, Bopeng, kau harus cari di mana tempat persembunyian mereka yang baru. Siaga, Den Ayu. Mana Tembong, Ki Wista? Sampai malam ini aku belum melihat batang hidungnya. Tembong masih seperti biasa, Den Ayu. Dia lebih banyak duduk termenung dengan wajah murung. Dia masih memikirkan perempuan jalang itu. Sedangkan perempuan itu tidak memikirkan dia lagi. Coba kau panggil Tembong kemari, Bopeng. Siaga, Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Untuk apa Den Ayu memanggil Tembong kemari? Aku ingin tahu apa sebenarnya yang dia pikirkan. Tembong datang, Den Ayu. Aku sudah mendengar langkah kakimu. Saya menghaturkan sembah ke hadapan Den Ayu. Sembahmu aku terima. Duduklah. Terima kasih, Den. Sudah beberapa hari ini aku lihat kau murung, Tembong. Sehingga kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Tegalsari tidak pernah lagi kau ikuti. Apakah kau sakit? Tidak, Den Ayu. Lalu kau kenapa, Tembong? Apa yang kau pikirkan? Apakah hatimu sedang tertambat kepada kecantikan Anindya? Maaf, Den Ayu. Anindya bukan padanan saya. Anindya seorang gadis cantik. Bahkan teramat cantik. Sedangkan saya hanyalah seorang laki-laki biasa yang berwajah buruk. Mana mungkin saya jatuh cinta pada Anindya? Cinta tidak pernah memandang siapa dan bagaimana seseorang. Mungkin saja cinta kalian berkembang ketika berhari-hari kau mengantarkan Anindya keluar dari Tegalsari ini. Sekali lagi, maaf, Den Ayu. Saya bicara sungguh-sungguh. Tidak ada tersirat sedikit pun perasaan cinta saya terhadap Anindya. Lalu kenapa kau murung? Apakah kau betul-betul sakit? Tidak, Den Ayu. Lalu kenapa? Ayo, bicaralah. Saya ini hidup sebatang kara, Den Ayu. Tidak punya sanak keluarga. Dan sudah sebesar ini, saya tidak pernah membalas budi kepada orang tua saya. Karena memang semenjak saya kecil, kedua orang tua saya sudah tiada. Lalu hari-hari belakangan ini terpikir oleh saya bahwa saya ingin berziarah ke kuburan kedua orang tua saya sebagai tanda bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Oh, itu rupanya yang kau pikirkan. Betul, Den Ayu. Lalu kenapa kau murung? Saya murung karena saya takut minta izin kepada Den Ayu untuk pergi meninggalkan Tegalsari ini. Jangan-jangan Den Ayu tidak akan mengizinkan saya. Kalau hanya itu persoalannya, kenapa tidak aku izinkan? Pergilah. Asal jangan terlampau lama, karena tenagamu aku butuhkan di sini. Terima kasih, Den Ayu, atas izin yang Den Ayu berikan kepada saya. Oh, di mana letak kedua kuburan orang tuamu, Tembong? Apakah di desa Mentilin? Bukan, Den Ayu. Kedua kuburan orang tua saya terletak di lereng Gunung Dempo. Wah, cukup jauh dari sini, Tembong. Kapan kau berangkat? Kalau Den Ayu mengizinkan, malam ini juga saya akan berangkat. Wah, kenapa terburu-buru? Apa tidak bisa kau tunda besok pagi saja? Lebih cepat, lebih baik, Den Ayu. Supaya perasaan saya menjadi tentram. Pergilah kalau memang begitu. Terima kasih, Den Ayu. Tunggu. Berapa lama kau pergi, Tembong? Mungkin 1 bulan, Den Ayu. 1 bulan? Iya. Terlampau lama, Tembong. Perjalanan yang saya tempuh cukup jauh, Den Ayu. Jadi saya mohon waktu 1 bulan untuk pulang pergi. Apakah tidak bisa lebih cepat? Wah, tidak bisa, Den Ayu. Ya, pergilah. Tapi jangan lewat dari 1 bulan ya. Tidak, Den Ayu. Terima kasih. Dengan rasa gembira yang teramat sangat, malam itu juga Tembong berangkat menuju Gunung Dempo. Namun sebenarnya Tembong bukan pergi berziarah ke kuburan orang tuanya. Karena kuburan kedua orang tuanya bukan terletak di sana, tetapi di lereng Bukit Perinduan. Sedangkan yang dituju oleh Tembong adalah padepokan pertapaan Aning. Sudah beberapa hari ini Tembong memang selalu teringat kepada istrinya itu, sehingga dia menjadi murung. Namun untuk minta izin pergi meninggalkan Tegalsari, dia tidak berani. Karena tampaknya Gandini sedang membutuhkan kehadirannya di Tegalsari. Setelah memakan waktu 1 minggu perjalanan, sampailah Tembong di puncak Gunung Dempo. Tampaklah padepokan itu sepi-sepi saja. Jantung Tembong berdebar keras. Bahkan dia menjadi harap-harap cemas. Jangan-jangan kehadirannya tidak akan diterima dengan baik oleh Aning. Atau Aning akan acuh tak acuh saja pada dirinya. Namun rasa rindu di dalam dadanya membuat Tembong melangkah terus sampai di depan pintu rumah yang dihuni Aning. Tetapi suasana tetap sepi. Seolah-olah rumah itu tidak berpenghuni. Lama Tembong berdiri di depan pintu rumah tersebut. Hatinya ragu. Apakah dia melangkah masuk ataukah harus tetap berdiri di depan pintu itu? Tidak lama kemudian, Tembong melangkah masuk. Dia melangkah perlahan-lahan. Setelah agak lama dia menelusuri lorong panjang, sampailah ia di sebuah tempat yang agak luas. Di sana dia tertegun. Dia melihat Aning sedang duduk bersemedi membelakangi dirinya. Tembong lalu berhenti. Dia diam dan perlahan-lahan dia duduk bersila agak jauh dari istrinya itu. Aning sedang bersemedi. Dia duduk tidak bergerak sedikit pun. Dia duduk bagaikan patung. Kenapa dia tidak menoleh padaku?
Apakah dia tidak tahu aku datang? Sejak kapan Aning memulai semedinya? Apakah sudah lama atau baru saja tadi? Aku jadi tidak sabar menunggunya. Suasana sepi dan sunyi itu berlangsung sangat lama, bahkan sampai tengah hari. Sedangkan Tembong tampak sangat keletihan, bahkan rasa kantuk tidak bisa dia tahan lagi. Perlahan-lahan Tembong merebahkan dirinya di lantai, dan dalam waktu seketika dia sudah tertidur pulas. Baru saja Tembong melayang ke alam mimpi, perlahan-lahan tampak Aning menolehkan kepalanya ke belakang. Dia menatap tubuh yang sedang tertidur pulas di belakangnya itu. Namun pandangannya tampak hambar, seolah-olah tidak ada gejolak hati yang membayang di wajahnya. Setelah lama sekali dia memandang ke seluruh tubuh Tembong, maka dia bangkit dari duduknya. Lalu dia siapkan minuman hangat untuk suaminya itu. Dan setelah hari berangkat senja, barulah Tembong menggeliat dari tidurnya. Perlahan-lahan dia buka matanya. Tembong memandang berkeliling. Namun yang tampak hanyalah sebuah pelita kecil di tengah ruangan yang berkelap-kelip tertiup angin. Di dekat pelita kecil itu, tampak Aning duduk bersimpuh sambil menatap dirinya. Aning? Iya, aku. Di mana aku? Kakang berada di tempat pertapaanku. Oh, iya. Kakang tertidur pula sejak tadi siang. Tampaknya Kakang keletihan sehingga aku tidak berani membangunkan. Aku berjalan siang malam, Aning. Sehingga aku memang keletihan. Aku rasa Kakang perlu minum. Aku sudah siapkan minuman Kakang di luar. Mari kita ke sana. Kenapa tidak kau bawakan saja minumanku itu ke sini, Aning? Sebaiknya kita keluar saja, Kakang Tembong. Ruangan ini bukan untuk menerima tamu. Ruangan ini khusus untuk melakukan semedi. Aku dianggap tamu. Ayo Kakang, kita keluar. Minuman Kakang ada di beranda luar. Baik. Nah, Kakang, silakan duduk. Itu minuman untuk Kakang. Terima kasih. Minuman itu ketika aku bikin masih hangat. Tapi tentu sekarang sudah dingin. Karena aku membikinnya sejak tadi siang. Sedangkan sekarang hari sudah mulai malam. Tidak apa-apa. Apakah kau tidak ikut minum? Maaf Kakang, aku sedang puasa. Puasa? Iya, puasa. Maaf Kakang. Ya. Boleh saya bertanya? Oh, iya tentu boleh. Apa yang akan kau tanyakan padaku? Apakah tentang keadaanku? Ataukah tentang keadaan desa Tegalsari? Maaf Kakang, bukan itu. Aku hanya ingin bertanya, ada keperluan apa Kakang jauh-jauh datang kemari? Tentu karena aku rindu padamu, Aning. Sehingga perjalanan yang jauh aku tempuh untuk sampai kemari. Terima kasih kalau begitu. Apakah kau tidak rindu padaku, Aning? Ada. Kalau aku rindu, maka rasa rinduku itu sudah aku buang di dalam semediku, Kakang. Oh, begitu. Jadi kau tidak rindu padaku? Kan aku sudah bilang, ada Kakang Tembong. Tampaknya rasa rindumu hanya sekedar saja, Aning. Aku sudah banyak belajar semenjak aku mengasingkan diri menjadi petapa ini, Kakang Tembong. Aku sudah belajar bagaimana menahan rasa rindu, menahan rasa sedih, menahan rasa gembira, dan juga menahan rasa haus dan lapar. Karena semua itu hanyalah keinginan-keinginan manusia yang kalau kita turutkan tentu akan menjadi berlebihan, sehingga akan merusak tubuh dan jiwa kita sendiri. Sehingga yang aku miliki sekarang adalah perasaan-perasaan sekedarnya saja. Karena perasaan yang berlebihan hanyalah urusan dunia, sedangkan hatiku sudah tidak menghadap kepada keramaian dunia ini lagi, Kakak. Perasaanku sudah aku hadapkan pada kehidupan akhirat. Ya, suatu kehidupan yang hakiki dan abadi kelak. Kau banyak berubah sekarang, Aning. Manusia akan berubah setiap hari, Kakak. Dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi tua, dan dari ada menjadi tidak ada. Begitu juga sifat manusia. Bisa berubah oleh keadaan dan lingkungan. Dan itu yang telah terjadi pada diriku. Aku memang sudah banyak berubah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itulah yang terbaik. Dan aku mohon maaf, Kakak, kalau sikapku ini menyinggung perasaan Kakak. Karena dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak berniat untuk menyinggung dan menyakiti perasaan orang, Kakak. Apalagi perasaan seseorang yang pernah menjadi suamiku. Jadi, aku bukan suamimu lagi, Aning. Begitukah menurutmu? Betul, Kakang Tembong. Kakang hanyalah bekas suamiku. Jadi kehadiranku ini di hadapanmu sebagai apa? Sebagai bekas suamimu? Padahal aku tetap menganggap diriku adalah suamimu, Aning. Bukan orang lain. Bagiku, Kakang itu hanyalah seorang tamu yang datang menemuiku karena sudah lama tidak bertemu. Aku betul-betul tidak mengerti, Aning. Padahal aku adalah tetap suamimu. Semenjak kita berpisah,
Aku tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain. Sedangkan kau kembali menjadi istri Raden Wangsadirja. Tapi aku relakan itu. Aku biarkan kejadian itu berlangsung, Aning. Karena aku sangat mencintaimu. Aku biarkan kau mengkhianatiku. Karena aku mengasihimu, Aning. Kakang, aku tahu bahwa aku telah mengkhianatimu. Walaupun sebenarnya aku tidak sampai hati melakukan itu. Tapi keadaan memaksa seperti itu, Kakang. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali aku harus menjalaninya. Namun di dalam perjalanan hidup yang menyakitkan itu, aku kehilangan anak yang sangat aku cintai. Aku kehilangan bapak yang sangat aku cintai. Dan aku sadar bahwa semua kejadian itu penyebabnya adalah aku. Aku berdosa besar, Kakang Tembong. Berdosa pada Kakang, berdosa pada anakku, Tapak Sudana, berdosa pada bapakku Kirabat. Itu sebabnya aku memilih jalan menjadi petapa untuk menebus seluruh dosa itu, Kakang. Aning, kau tidak mengerti perasaanku. Kau tidak mengerti untuk apa aku datang kemari. Aku mengerti, Kakang. Bahkan sangat mengerti. Sekarang, Kakang pulanglah. Hari sudah malam. Pulang? Aku harus pulang ke Tegalsari malam ini juga, Aning. Bukankah Tegalsari itu sangat jauh dari sini? Sedangkan rasa letihku pun belum hilang, Aning. Pulanglah, Kang. Tidak baik seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan suami istri berdiam dalam satu rumah. Kita kan tidak berbuat apa-apa, Aning. Dan juga tidak ada orang yang melihat kita. Tempat ini sepi, jauh dari keramaian. Memang tidak ada yang melihat kita, Kakang Tembong. Tapi kita jangan membohongi diri kita sendiri. Karena kita tahu, kita bukan suami istri lagi. Kau sangat lain sekarang ini, Aning. Kau bukan lagi Aning yang dulu, tapi Aning yang asing bagi diriku. Kau menamakan dirimu seorang petapa, tapi hatimu tidak ada belas kasih. Baru aku menemukan dalam kehidupanku orang seperti ini. Kakang, jangan turutkan perasaan yang berlebihan seperti itu. Tidak baik. Sekarang pulanglah. Percuma Kakang di sini. Karena aku akan melanjutkan semediku, sehingga Kakang tidak bisa aku temani untuk bicara seperti ini. Baik, aku akan pulang sekarang. Dan Dini merasa geram karena dia tidak berhasil menangkap para perampok yang mengganggu ketentraman desa Tegalsari. Sementara itu Tembong berangkat menuju puncak Gunung Dempo. Tembong berangkat ke sana karena rasa rindunya terhadap Aning tidak tertahankan lagi. Akan tetapi sesampai di tempat pertapaan istrinya itu, Tembong kecewa sekali karena Aning betul-betul sudah menjadi seorang pertapa. Dia tidak mau diganggu lagi dengan segala urusan dunia. Kemudian Tembong kembali ke Tegalsari dengan perasaan yang sangat sedih. Peperangan hari ketiga ini sangat menyakitkan. Mereka menjebak kita. Dan tanpa kita sadari, kita masuk dalam jebakan mereka. Sehingga banyak korban yang berjatuhan. Betul, Pak Datu. Aku juga sangat sedih melihat peperangan hari ini. Karena banyak prajurit kita yang gugur di medan perang. Kita memang terjebak. Karena kita menganggap bisa menghancurkan mereka hari ini. Betul, Kirimbas. Kita menganggap kita bisa menghancurkan mereka. Sehingga saya dengan cepat membawa pasukan saya masuk menusuk ke jantung pertahanan lawan. Untuk memberikan pukulan terakhir pada mereka. Namun ternyata itu hanya jebakan saja. Begitu kami sampai di dalam jantung pertahanan lawan, tiba-tiba pasukan bantuan mereka muncul dari segala penjuru. Sehingga kami terkepung rapat dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Banyak kawan-kawan saya yang tewas. Hanya saya dan beberapa orang yang bisa meloloskan diri. Untuk itu, saya minta maaf pada Kanjeng Senapati Padatu dan kepada Kirimbas. Karena kekalahan hari ini, penyebabnya adalah saya. Kalagana, kau tidak usah merasa bersalah. Di dalam sebuah peperangan yang panjang, kalah menang adalah hal yang biasa. 2 hari berturut-turut kita meraih kemenangan. Namun pada hari yang ketiga, kita mengalami kekalahan. Jadi kita lupakan kekalahan yang kita derita hari ini. Sekarang yang kita pikirkan adalah untuk menghadapi peperangan besok pagi. Betul, Kalagana. Lupakanlah apa yang kita alami hari ini. Sekarang mari kita pikirkan untuk menghadapi pertempuran besok pagi. Terima kasih, Kanjeng Senapati. Terima kasih, Kirimbas. Nah, pada hari yang keempat besok pagi, kita akan rubah gelar pasukan Panggalo untuk menghadapi gelar pasukan mereka. Aku akan pakai cara yang kau gunakan siang tadi, Kalagana. Menyerbu dan menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan, Kanjeng Senapati. Ujung tombak untuk menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan. Tetap aku percayakan kepadamu, Kalagana. Namun kali ini tidak seperti siang tadi. Kalau siang tadi, kami melepaskanmu bersama rombongan pasukanmu. Lalu kami menanti hasil pukulan yang kau lakukan itu. Sehingga kau terkurung dan terjebak. Nah, kali ini tidak begitu lagi. Kau menyerbu masuk dengan satu pasukan prajurit tangguh dan pilihan. Lalu di belakangmu lagi, diiringi dengan gelombang kedua yang sama tangguhnya. Dan diiringi lagi dengan gelombang ketiga yang sama tangguhnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga serangan kita datang seperti gelombang samudra.
Namun bila kau sampai dalam pasukan musuh, kau serang dan berputar ke kiri. Terus berputar ke kiri. Sementara pasukan di belakangmu akan mengikuti gerakan pasukan yang kau pimpin. Semakin lama putaran itu akan semakin besar, bagaikan pusara air yang akan menelan setiap benda yang ada di dalamnya. Oh, jadi gelar pasukan kali ini merupakan gelar gelombang pusaran, Kanjeng Senopati. Betul, Kalagana. Nah, sekarang mari kita istirahat dulu untuk menghadapi perang besok pagi. Peperangan antara pasukan Panggalo dan pasukan Raden Wangsa Dirja sudah berlangsung sejak pagi tadi. Semakin siang semakin terik matahari bersinar. Peperangan semakin dahsyat. Telah banyak prajurit-prajurit dari kedua belah pihak jatuh bergelimpangan. Padang rumput yang luas itu telah bermandikan darah. Pasukan Panggalo di bawah pimpinan Senopati Padatu masih melakukan pertempuran dalam gelar pasukan seperti hari-hari sebelumnya. Mereka belum menggelar pasukan dengan gelar gelombang pusaran. Tampaknya Senopati Padatu sedang menunggu kesempatan yang baik. Sementara Raden Wangsa Dirja di bawah Senopati Perang Harindana tetap memakai gelar pasukan seperti pada hari ketiga ketika mereka merebut kemenangan. Hari sudah semakin siang, bahkan sudah mulai beranjak sore. Pada sore hari seperti itulah tiba-tiba Senopati Padatu melihat kesempatan menggelar pasukannya dengan gelar gelombang pusaran. Dengan teriakan keras, Senopati Padatu memberikan aba-aba penyerbuan langsung masuk menusuk jantung pertahanan lawan. Maka tanpa berpikir panjang lagi, perwira yang bernama Kalagana memacu kudanya dengan cepat dan diiringi dengan beberapa pasukan pilihan Panggalo. Mereka melesat cepat bagai anak panah lepas dari busurnya. Lalu Kalagana beserta pasukannya langsung memberi pukulan telak di dalam jantung pertahanan lawan. Namun tiba-tiba lawan memasang perangkap seperti kemarin. Mereka mengepung pasukan Kalagana. Namun tampaknya mereka malah salah duga, karena gelombang kedua yang dipimpin oleh seorang perwira yang tidak kalah tangkasnya melambung maju mengiringi pasukan Kalagana untuk memberikan pukulan kedua. Disusul dengan pasukan prajurit terlatih yang dipimpin oleh seorang perwira muda yang tidak kalah kehebatannya. Gelombang ketiga itu pun langsung memberikan pukulan ketiga, lalu diikuti gelombang keempat, kelima, dan seterusnya. Sementara itu Kalagana dan pasukannya mulai merubah gerakan penyerbuan. Mereka menyerang dan melambung ke arah kiri, melumat pasukan-pasukan yang ada di sekitar mereka. Gerakan mereka ini diikuti oleh pasukan-pasukan di gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga oleh prajurit-prajurit Panggalo yang bersiaga di atas benteng kerajaan, melihat serangan Panggalo dari atas betul-betul bagai gelombang samudra yang berputar, bagai pusaran air, dan melumat seluruh lawan yang ada di dalamnya. Pekik kemenangan dan jerit kematian terdengar silih berganti. Akhirnya pasukan Raden Wangsa Dirja yang selamat menjauh dari gelombang serangan itu. Namun sayang, seorang perwira dari pasukan Raden Wangsa Dirja terkepung di tengah gelombang. Perwira itu tidak lain adalah Ki Awuk. Hai, kalian sudah mengepung aku. Ayo bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kenapa kalian diam? Ayo. Kami tidak biasa membunuh lawan yang tidak punya kekuatan lagi, Ki Awuk. Kami akan melepaskan Ki Awuk bila Kanjeng Senopati Padatu menyetujuinya. Aku tidak rela kalian lepaskan. Jangan kalian hina aku dengan cara seperti itu. Lalu kau mau apa, Awuk? Kau mau apa, pengkhianat? Ya, Awuk. Aku Senopati Kerajaan Panggalo. Aku memang akan melepaskanmu dari kepungan Panggalo. Tapi kalau kau tidak mau, terserah. Kau mau pilih jalan apa? Karena sebagai pengkhianat, kau harus dihukum mati. Aku tahu. Aku tahu. Aku akan mati. Tapi aku ingin mati sebagai kesatria. Nah, mari Padatu. Mari kita bertarung satu lawan satu. Kalau dalam pertarungan nanti aku tewas, maka itu sudah nasibku. Tapi kalau kau yang tewas, maka aku harap Panggalo tidak menuduh aku sebagai pengkhianat. Tapi aku adalah sebagai kesatria. Ki Padatu, jangan mengotori tangan Ki Padatu dengan darah pengkhianat ini. Biar aku yang menghadapinya. Wah, rupanya kau menyerahkan nyawa di ujung senjataku, Embas. Jangan banyak bicara, Awuk. Ya! Hei, jangan lari kau. Aku tidak lari. Awas, Embas. Aduh. Oh, Kalagana, lengan Ki Embas terluka. Serangan Ki Awuk begitu cepat. Nah, kini Ki Awuk mulai terdesak. Dada Ki Awuk robek, Kanjeng Senopati. Karena Ki Awuk lengah. Kena lagi, Kanjeng Senopati. Ki Awuk tewas. Pergilah ke neraka kau, Awuk. Aku tidak menyangka kalau Ki Awuk bisa secepat itu dikalahkan Ki Rimbas. Hari ini kita mengalami kemenangan besar, Padatu. Karena seorang pengkhianat sudah bisa kita hukum mati. Bagaimana Ki Patok? Sudah betul-betul merasa sehat pagi ini? Sudah, Batara. Dan apakah sudah boleh aku bicara? Bagaimana Wulan? Apakah Ki Patok sudah boleh bicara? Kalau melihat keadaan Aki Patok pagi ini,
memang sudah boleh bicara. Tapi kemarin Aki Patok memang belum boleh bicara. Karena setiap Aki mulai bicara, Aki pingsan lagi dan pingsan lagi. Rasanya badanku sudah segar, Wulandari. Jadi sudah boleh aku bicara banyak. Boleh, Aki. Tapi tunggu dulu. Aku mau bertanya, kenapa Aki sampai seperti ini? Dengan siapa Aki berkelahi? Karena luka-luka yang Aki derita sangat berbahaya. Untung cepat tertolong. Aku berkelahi dengan musuh besarku, Wulan. Si belut putih itu. Hah? Aki Patok bertarung dengan Aki Lumut? Iya. Kami bertarung 3 hari 3 malam. Dan tidak ada yang menang dalam pertarungan itu. Jadi Aki Lumut juga luka parah? Iya. Sama parahnya dengan aku. Tapi aku tidak tahu lagi kemana dia pergi. Wah, bukan main. Ternyata bisa ular yang terdapat di dalam darah Aki Patok berasal dari bisa Aki Lumut. Iya, Wulan. Si tua bangka itu memang kurang ajar. Sejak dulu dia ingin membunuhku. Nah, sudah boleh aku bicara. Bicaralah, Aki. Apa yang akan Aki sampaikan kepada kami? Apakah ada berita penting? Berita yang aku bawa bahkan sangat penting. Tapi aku dihadang oleh si belut tua itu. Sehingga berita ini tidak sampai pada waktunya kepadamu, Batara. Apa berita itu, Aki? Di perbatasan kerajaan Panggalo, terdapat 10.000 prajurit berkuda yang dipimpin oleh Raden Wangsadirja. Darmasraya? Apakah kerajaan Darmasraya akan menyerbu Panggalo? Belum tentu, Batara. Karena ke-10.000 prajurit yang dipimpin oleh Raden Wangsadirja tidak memakai lambang-lambang kerajaan Darmasraya. Bisa saja begitu, Aki Patok. Tapi aku yakin kerajaan Darmasraya berada di balik ribuan pasukan berkuda itu. Jadi kau yakin bahwa ribuan prajurit itu adalah suruhan kerajaan Darmasraya? Bahkan aku yakin 10.000 prajurit berkuda itu berasal dari kerajaan Darmasraya. Dan kau yakin mereka akan menyerbu kerajaan Panggalo? Aku sangat yakin. Secara diam-diam mereka akan menyerbu kerajaan Panggalo. Nah, kalau begitu, mari aku antar kau ke Panggalo. Jangan, Aki. Naiklah ke punggungku, Batara. Karena kita sudah sangat terlambat. Jangan, Aki Patok. Aki Patok baru saja sembuh. Lebih baik aku berjalan kaki saja ke Panggalo. Kita sudah sangat terlambat, Batara. Berita ini seharusnya sudah sampai kepadamu 1 minggu yang lalu. Jangan, Aki Patok. Aki harus jaga kesehatan Aki. Aki baru sembuh. Biarlah aku berjalan kaki saja. Kalau begitu, aku ikut denganmu ke Panggalo, Batara. Jangan. Aki harus banyak istirahat. Aki belum sembuh betul. Tidak, aku ingin tetap ikut bersamamu ke Panggalo. Biarlah aku berjalan perlahan-lahan saja. Tampaknya Aki Patok susah dilarang. Kalau kau tidak mau mengajakku serta, aku akan tetap pergi sendiri. Ya, marilah. Kita pergi bersama-sama. Wulandari, aku harus meninggalkanmu sekarang. Kalau urusan kerajaan Panggalo sudah selesai, aku akan datang lagi kemari. Tampaknya urusan ini bukanlah urusan kecil, Kakang Batara. Sehingga aku ingin pergi bersama Kakang untuk mendampingi Kakang di dalam peperangan nanti. Jangan, kau harus tetap di sini. Kau teruskan mempelajari isi kitab 2 mustika itu. Kalian sudah menemukan kitab 2 mustika itu? Sudah, Ki. Ini kitabnya. Syukurlah. Kalau begitu kau memang harus tetap tinggal di sini, Wulan. Kau harus mempelajari dan menjaga kitab itu baik-baik. Supaya tidak dicuri orang lagi. Jadi, aku harus tetap tinggal di sini, Kakang? Yang dikatakan Aki Patok itu benar, Wulan. Kau tetap tinggal di sini dan menjaga kitab itu baik-baik. Baiklah. Aku akan tetap tinggal di sini. Nah, Wulan, kami berangkat sekarang. Hati-hati, Kakang. Bahaya yang menghadang sangat besar. Iya. Aki Patok, supaya kita cepat sampai di Panggalo, jalan pintas mana yang harus kita tempuh? Satu-satunya jalan pintas adalah melewati hutan Sendang Karang, Batara. Hutan Sendang Karang? Bukankah hutan itu angker, Aki Patok? Tidak ada jalan lain kecuali lewat jalan sana, Wulandari. Memang tidak ada jalan lain, Wulan, kecuali menempuh hutan Sendang Karang. Mari kita berangkat, Aki Patok. Sebentar lagi kita akan memasuki hutan Sendang Karang, Batara. Hutan Sendang Karang memang, ya, sudah di depan mata kita, Aki Patok. Aki Patok dan Batara mulai memasuki perbatasan hutan Sendang Karang. Walau matahari bersinar terik, walau hari masih siang, tampak hutan itu gelap dan berkabut. Bagaikan hari telah senja. Suasananya terasa aneh dan angker. Namun Batara dan Aki Patok tetap melangkah masuk tanpa rasa takut sedikit pun. Bahwa peperangan antara kerajaan Panggalo dan pasukan Raden Wangsadirja memasuki hari keempat setelah pada hari ketiga pasukan kerajaan Panggalo menderita kekalahan hebat. Pada hari keempat, pasukan kerajaan Panggalo merubah siasat perang mereka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu, Ki Au yang berpihak kepada Raden Wangsadirja tewas di dalam pertolongan 1 lawan 1 menghadapi Ki Rimbas. Sementara itu, Batara dan Aki Patok sudah mulai bergerak meninggalkan Telaga Sore menuju kerajaan Panggalo.
Kita harus waspada, Batara. Kita sudah masuk ke dalam hutan Sendang Karang. Iya, Aki. Aku sudah bersiap sejak tadi kalau terjadi segala sesuatu yang buruk terhadap kita. Aki dengar suara-suara aneh itu? Iya. Sebenarnya itu suara binatang-binatang hutan, Batara. Tapi begitu kita mendengar di dalam hutan Sendang Karang ini, suara itu terdengar aneh. Dulu tidak seperti ini, Aki Patok. Karena dulu aku pernah beberapa kali masuk ke dalam hutan Sendang Karang ini. Semakin lama hutan ini semakin angker, Batara. Sehingga suasananya juga semakin aneh. Ternyata memang hutan ini semakin angker. Mari, kita duduk dulu, Aki Patok. Karena kakiku sulit dilangkahkan. Aku juga, Batara. Seharusnya kita tidak lewat hutan Sendang Karang ini. Lalu, kita lewat mana? Kita lewat jalan biasa. Dan kau naik di punggungku, sehingga kita cepat sampai di kerajaan Panggalo. Lalu begitu sampai di kerajaan Panggalo, Aki Patok tewas di pintu gerbang karena keletihan, bukan? Tidak apa-apa. Demi perjuanganmu. Jangan. Itu mati sia-sia namanya. Ayo, mari kita duduk di atas batu ini. Baiklah. Nah, sekarang Aki Patok dengar ada suara-suara aneh semakin jelas. Iya, aku mendengarnya, Batara. Seperti suara orang ramai di suatu kampung. Kini mulai samar-samar orang-orang ramai hilir mudik di depan kita. Bahkan aku sudah melihat sebuah kampung di depan kita, Batara. Dan batu yang kita duduki ini terletak di tepi jalan kampung yang aku lihat itu. Aku juga sudah melihat atap-atap rumah kampung di depan kita ini, Aki Patok. Kini kampung ini nampak semakin jelas. Kau sudah melihatnya, Batara? Sudah, Aki. Kampung di depan kita ini sangat jelas aku lihat. Inilah kampung yang disebut Kampung Sendang Karang. Aku hafal sekali kampung ini, Batara. Luar biasa. Ternyata kampung ini adalah kampung yang ramai dan makmur. Inilah kampung nenek moyangmu zaman dahulu, Batara. Iya, Ki Patok. Inilah rupanya bentuk kampung nenek moyangku dulu. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini, Batara. Karena tempat ini semakin angker. Kita tidak bisa kembali ke jalan semula. Karena kedua kaki kita tidak bisa dilangkahkan. Kurang ajar. Mereka mulai menyerang kita dengan hebatnya. Sehingga perjalanan kita ke Panggalo terhalang. Sebenarnya bukan orang-orang yang tampak di depan mata kita ini yang menyerang kita. Tapi kekuatan gaib Pak Rompang yang tertanam di hutan Sendang Karang ini yang menyerang kita. Batara, mari kita kumpulkan segenap kekuatan kita. Dan kita punahkan mereka dari hadapan kita. Mari. Lihat! Dia datang lagi. Aku sudah mendengar tertawanya. Semakin besar, semakin jelas bentuk tubuhnya. Sekarang jelas sekali bentuk tubuh Marompang itu, Batara. Aku juga sudah jelas melihat kehadirannya di hadapan kita. Sudah, jangan diserang lagi. Nanti dia semakin nyata dan semakin bisa mendekati kita. Iya. Kenapa tidak kalian serang lagi aku? Kenapa berhenti? Apa maumu, Marompang? Kenapa kau ikat kami di sini? Justru aku yang ingin bertanya kepada kalian. Untuk apa kalian masuk kemari? Tidak ada yang bisa melarang kami masuk kemari. Aku yang melarangmu. Aku melarangmu masuk kemari. Karena ini adalah daerahku. Marompang seperti tidak bisa mendekat kepada kita. Perhatikanlah. Betul, Ki. Marompang dan kampung Sendang Karang yang kita lihat ini seperti tidak menyatu dengan kita. Marompang tidak sampai kemari. Seolah-olah ada pembatas antara kita dan dia. Sebenarnya kita sedang terpengaruh oleh kekuatan gaib Marompang. Kita harus memusnahkan kekuatan gaib yang sedang mempengaruhi kita itu, Batara. Mari, Aki. Kita mulai bersemedi. Kita usir kekuatan gaib itu dari hadapan kita. Mari. Perlahan-lahan suasana kampung yang tampak di mata Batara dan Aki Patok mulai hilang. Yang tampak kini di dalam semedi mereka hanyalah hutan belantara yang sangat lebat. Kedua orang itu tampak tersenyum di dalam semedi mereka. Lalu keduanya perlahan-lahan membuka mata. Namun tiba-tiba terdengarlah teriakan Mak Rompang di kejauhan. Kau tunggulah, Batara. Pertemuan kita pasti tidak lama lagi. Dia telah hilang. Aki Patok. Dia mengancammu, Batara. Aku sudah siap menghadapi ancamannya. Batara, kakiku sudah bisa diangkat dan dibawa melangkah. Kakiku juga, Aki. Kita sudah bisa melangkah tanpa gangguan lagi. Bagaimana? Kita teruskan perjalanan kita. Mari. Kita sudah bisa melewati hutan Sendang Karang itu. Kini kita sampai di sebuah jalan desa, Batara. Kalau tidak salah, jalan ini menuju ke Dusun Kalimati. Betul. Kita sudah dekat di Dusun Kalimati. Tunggu, Ki. Jangan melangkah dulu. Aku lihat ada yang tergeletak di tepi jalan itu. Mayat. Mayat seorang perempuan. Mari kita lihat. Iya.
Betul mayat perempuan. Ada bekas luka di tengkuknya. Aneh. Mayat ini belum membusuk. Walaupun dia sudah mati lama sekali. Aki Patok yakin mayat ini mati sudah lama? Iya, aku yakin. Tapi mungkin karena bisa yang mengalir di dalam luka itu membuat mayat ini jadi awet. Oh, Aki Patok. Iya, Batara. Sebaiknya kita bawa mayat ini ke dusun Kalimati. Apakah tidak mengganggu perjalanan kita, Batara? Panggalo masih jauh, sedangkan kita sudah sangat terlambat. Apa boleh buat Aki? Kita harus tahu siapa mayat ini dan kenapa dia mati. Ayolah. Ayo Aki, kenapa bingung? Aku mau meneruskan perjalanan ini. Asal aku tidak menampakkan wujud di dalam dusun itu nantinya. Nanti kalau orang-orang di sana melihatku, mereka akan terkejut. Baiklah Aki, mari kita jalan. Aku sudah tidak tampakkan, Batara. Iya Aki, yang terdengar hanya suara Aki saja. Kau lihat, ada seorang laki-laki gagah menuju kemari. Yang dia bopong itu seperti istriku. Iya, benar, itu istrimu. Maaf Kisanak, aku ingin bertanya. Ini istriku. Ini istrimu? Iya, Ina. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak bergerak seperti ini? Iya, benar. Perempuan ini memang istrinya Kisanak. Oh, kebetulan kalau begitu. Maaf, akan aku tidurkan dulu dia di bangku panjang ini. Ina, kenapa kau jadi begini? Maaf Kisanak, istri Kisanak ini tidak bernafas lagi. Aku yakin dia tidak mati Kisanak. Dia masih hidup. Kalau dia mati dia sudah membusuk karena dia hilang sudah 1 bulan yang lalu. Aku tidak mengatakan istri Kisanak ini mati. Hanya sejak aku temukan tadi, dia sudah tidak bernafas. Tapi anehnya badan istri Kisanak ini masih hangat, seperti tubuh manusia hidup. Iya, tubuh istrimu ini tidak dingin. Tubuh istrimu ini hangat. Mungkin karena luka di tengkuknya itu yang membuat dia jadi begini. Iya, di tengkuknya seperti ada lubang bekas gigitan binatang berbisa. Bisa Aki ceritakan kenapa dia sampai hilang 1 bulan lamanya? Iya, begini. 1 bulan yang lalu, kedua suami istri ini akan pergi ke ibu kota Dharmasraya berjalan-jalan. Namun tiba-tiba dia berdua tersesat ke dalam hutan Sendang Karang. Hutan Sendang Karang? Iya. Apakah Kisanak tahu tentang hutan Sendang Karang itu? Tahu. Hutan itu angker dan aku baru saja datang dari hutan itu. Betul Aki. Lalu aku temukan perempuan ini. Dan kau tidak apa-apa masuk hutan itu Kisanak? Ya, seperti yang Aki lihat. Aku tidak apa-apa. Tapi mungkin perempuan ini sudah bertemu dengan penunggu hutan itu. Kau tahu nama penunggu hutan itu Kisanak? Tahu Aki. Nama perempuan itu Mak Rompang bukan? Oh, kau tahu rupanya. Kau bertemu? Iya, aku baru saja bertemu dengan Mak Rompang di dalam hutan Sendang Karang. Kau orang sakti Kisanak. Kau orang sakti. Maaf Kisanak. Aku akan mencari dukun untuk mengobati istri. Tidak usah. Dia orang sakti. Biarlah dia saja yang mengobati istrimu ini. Celaka. Aku disuruh mengobati perempuan itu. Padahal perempuan itu sudah menjadi mayat. Kisanak, tolonglah obati perempuan itu. Usir roh jahat dari dalam tubuhnya. Maaf Aki. Aku bukan tabib. Aku bukan dukun. Aku tidak bisa mengobati orang sakit. Kisanak ini terlampau merendah pada kami. Tolonglah Kisanak. Berapapun Kisanak minta bayarannya, akan saya bayar. Iya, Kisanak. Walau warungku ini harus aku jual asal istriku sembuh. Maaf. Sekali lagi maaf. Aku tidak bisa mengobati orang sakit. Apalagi sakit berat seperti ini. Ina. Baru saja aku mendengar suara istriku Kisanak. Aku juga mendengar suara perempuan ini menggeliat. Di mana aku? Siapa dia, Kang? Ina, kau sudah sadar? Ina sudah sadar. Kisanak memang ternyata orang sakti. Batara dan Aki Patok berjalan menuju Panggalo. Supaya lebih cepat sampai di Panggalo, mereka mengambil jalan pintas memasuki hutan Sendang Karang. Sesampai di dalam hutan itu, bermacam-macam yang tampak oleh mereka. Bahkan mereka bertemu dengan Mak Rompang. Di dalam pertemuan itu tidak terjadi apa-apa, karena Mak Rompang tidak bisa mendekati Batara sedikit pun. Setelah keluar dari hutan Sendang Karang, Batara dan Aki Patok menemukan mayat perempuan istri tukang warung di tepi jalan. Mayat perempuan itu belum membusuk, sehingga mayat perempuan itu dibawa oleh Batara ke dusun Kalimati. Sesampai di batas dusun, Batara mampir di warung yang terletak di tepi jalan. Segera tukang warung itu mengenali mayat istrinya. Bahkan dia yakin bahwa istrinya belum meninggal. Dan bahkan istrinya bangun. Tukang warung terkejut dan gembira, sementara Batara pun demikian. Di mana aku? Mana ibu kota Dharmasraya?
Mana tempat penginapan kita, Kang? Nyai, minumlah dulu. Ayo, minumlah dulu. Biar kau sadar. Minumlah, Nyai. Nah, sudah. Ya, kau sudah sadar sekarang. Kau ada di mana? Ayo. Kenapa kita ada di warung kita ini lagi ya, Kang? Iya, kita tidak pernah sampai ke ibu kota. Kita tersesat di hutan Sendang Karang ya. Hutan Sendang Karang? Iya. Kau tersesat di hutan Sendang Karang, Ina. Iya, aku dan Kakang tersesat di dalam hutan Sendang Karang. Baru aku ingat, aku bertemu dengan seorang perempuan cantik. Tapi aku lupa nama perempuan itu. Perempuan itu bernama Nyai Rompang, bukan? Iya benar, Ki. Perempuan itu bernama Nyai Rompang. Dia mencekikku, lalu menggigitku, lalu dia melemparkan tubuhku. Sejak itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kau digigit Mak Rompang. Bekas gigitannya masih ada di tengkukmu. Tapi sudah mulai sembuh sekarang. Itu yang menyebabkan kau pingsan. Lalu siapa yang menyelamatkanku, Kang? Siapa yang membawaku kemari? Dia. Iya. Dia yang telah menyelamatkanmu, Nyai. Bahkan dialah yang mengobatimu. Sehingga kau bisa sadar dari pingsanmu. Berterima kasihlah pada dia. Terima kasih, Kisanak. Tapi maaf, kalau melihat wajah dan bentuk Kisanak, pasti Kisanak seorang bangsawan. Terima kasih Raden. Raden telah menyelamatkan nyawa saya. Iya, Raden. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas pertolongan Raden terhadap istri saya. Saya tidak bisa membalas budi baik Raden. Bahkan saya tidak sanggup membayar pengobatan yang telah Raden berikan kepada istri saya. Maaf, Kisanak. Aku orang biasa. Aku bukan turunan bangsawan. Jadi jangan panggil aku Raden. Rasanya tidak pantas aku menerima gelar itu. Kalau begitu apakah Kisanak mau minum atau mau makan? Silakan. Terima kasih. Aku tidak akan makan. Perutku masih kenyang. Aku harus meneruskan perjalanan. Maaf, Kisanak. Kisanak mau kemana? Aku mau ke Panggalo, Aki. Terus saja ikuti jalan ini. Maka Kisanak akan sampai di Panggalo. Iya, terima kasih, Aki. Permisi. Tunggu dulu, Kisanak. Siapa nama Kisanak yang tampan dan sakti ini? Namaku Batara. Nah, aku permisi dulu. Wah, aneh ya. Laki-laki yang bernama Batara itu cepat sekali jalannya. Sehingga dia kini sudah sampai. Bahkan sudah hilang di ujung jalan itu. Siapa nama dia tadi, Ki? Namanya Batara. Batara? Iya, namanya Batara. Jadi, dia tadi itu namanya Batara. Batara, namanya gagah, seperti orangnya. Oh iya, Ki. Aku lupa mengatakan pada laki-laki itu bahwa keadaan Panggalo sekarang sedang tidak aman. Banyak kerusuhan terjadi di sana. Banyak prajurit-prajurit entah dari kerajaan mana sedang mengepung Panggalo. Iya ya, kita lupa mengatakannya karena kita sudah terlampau gembira melihat kepulangan istrimu itu. Tidak usah dicemaskan, Aki. Laki-laki tadi kan orang sakti. Tentu dia bisa menjaga dirinya. Iya, benar. Dia orang sakti. Nah, itu Ki, ada seorang laki-laki menuju kemari. Kalau menilik bentuk tubuhnya, pasti laki-laki itu seorang prajurit. Pasti prajurit ini juga akan pergi ke Panggalo. Bergabung bersama kawan-kawannya. Kalau melihat kuda tunggangannya pun, pasti kuda tunggangan prajurit-prajurit terlatih. Kuda tunggangannya itu besar dan kuat. Maaf, Aki. Boleh saya bertanya? Boleh. Apakah tadi ada seorang laki-laki mampir di warung ini? Hati-hati menjawabnya, Ki. Siapa tahu orang ini akan menangkap laki-laki tadi. Bagaimana, Aki? Ada? Iya, ada. Kisana ini siapa? Aku sedang mencari kawanku. Apakah laki-laki yang mampir kemari tadi masih muda? Ya, masih muda. Laki-laki itu gagah? Gagah sekali. Apakah dia menyebutkan namanya? Tidak Kisanak. Dia tidak menyebutkan namanya kepada kami. Sayang. Nama kawan Kisanak itu siapa? Aku sedang mencari kawanku yang bernama Batara. Apakah perlu kita beritahu dia? Karena kawan yang dicarinya bernama Batara. Kasih tahu saja, Ki, kasihan. Jangan. Tidak apa-apa. Orang ini tampaknya bukan bermaksud jahat pada laki-laki tadi. Ya sudah, beritahu sajalah. Betul, kawan Kisana itu bernama Batara. Betul.
Oh, laki-laki yang mampir kemari tadi memang bernama Batara. Betul begitu? Iya, betul. Betul, masa kami bohong? Aduh Gusti, ampun Kanjeng Gusti. Saya terlambat datang kemari. Kemana arah perginya, Aki? Tunggu dulu Kisanak. Kenapa Kisanak seperti orang ketakutan? Sampai-sampai Kisanak sujud di tanah menyembah-nyembah. Wah, Aki. Orang yang mampir kemari tadi itu adalah Kanjeng Gusti Prabu Batara yang menjadi Raja Panggalo sekarang. Jadi laki-laki tadi Gusti Prabu Panggalo? Betul lagi. Wah, aduh Nyai Ina, kau dan suamimu sangat beruntung. Dulu di warung ini mampir seorang putri cantik jelita, menantu senapati kerajaan Dharmasraya. Nah, sekarang yang datang menolongmu dan juga mampir di warungmu ini tidak tanggung-tanggung. Seorang Raja Gusti Prabu dari kerajaan Panggalo. Maaf, Kisanak siapa? Saya utusan dari kerajaan Panggalo, Aki. Dan kemana Kanjeng Gusti Prabu tadi pergi, Aki? Kanjeng Gusti Prabu berjalan ke sana. Ya, ke sana. Beliau mengatakan akan menuju ke kerajaan Panggalo. Kalau begitu, aku harus menyusul Kanjeng Gusti Prabu Batara. Ternyata laki-laki tadi adalah seorang raja besar. Pantas dia itu sangat sakti. Hanya dalam tempo sekejap dia telah mengobati istriku hingga sembuh. Tapi anehnya dia tidak mau mengaku bahwa dia itu orang sakti, ya Ki. Aku suka terhadap Kanjeng Gusti Prabu itu. Walaupun baru kali ini aku berhadapan muka dengan dia. Dia itu sopan, ramah, tidak sombong. Dia tidak pernah membanggakan siapa dirinya. Itulah tanda-tanda raja besar di kemudian hari. Pantas, dia itu gagah sekali. Tidak tahunya dia adalah seorang raja. Kejadian yang aku alami itu benar-benar aneh, Ki Patok. Perempuan yang kita sangka mati itu tiba-tiba bisa hidup kembali. Sehingga aku mereka anggap orang sakti. Karena akulah penyebab istri tukang warung itu sembuh. Maaf Batara, aku sebenarnya bukan melangkahimu. Tapi melihat tubuh perempuan itu tidak busuk setelah sekian lama, maka aku yakin perempuan itu masih hidup. Dan bekas luka yang ada di tengkuknya itu, aku yakin bekas gigitan ular. Sehingga perempuan itu pingsan sekian lama. Apa bukan karena dia dihajar Mak Rompang, Ki Patok? Karena perempuan itu tersesat di dalam hutan Sendangkarang. Mak Rompang tidak mungkin bisa menghajar perempuan itu. Contohnya seperti apa yang kita alami di dalam hutan Sendangkarang. Kita juga tidak bisa diapa-apakan oleh Mak Rompang. Walau Mak Rompang telah mengerahkan ilmunya untuk memukul kita. Tapi perempuan itu bisa hidup lagi. Dia itu tidak mati, Batara. Dia hanya pingsan. Dan dia itu sebenarnya digigit ular. Hanya perasaannya saja dia dipukul oleh Mak Rompang. Lalu bagaimana dia bisa sadar dan sembuh, Aki? Itu yang aku katakan tadi, Batara. Aku bukan mendahuluimu. Ketika kau membopong perempuan itu menuju Dusun Kalimati, maka secara diam-diam aku meminumkan obat ramuan penawar racun kepadanya. Dari mana Ki Patok mendapat ramuan obat itu? Wulandari yang memberikannya padaku, Batara. Calon istrimu itu akan menjadi seorang tabib yang besar di kemudian hari nanti. Dia pandai sekali mengobati orang. Dan ramuan obat-obatannya sangat manjur, Batara. Begitu rupanya. Baru aku sadar. Ada seorang penunggang kuda di belakang kita, Aki. Sebentar lagi pasti dia akan melewati kita. Kita berpura-pura tidak tahu saja. Tapi kita harus tetap waspada. Begitu dia melihat wujudku dalam bentuk harimau besar seperti ini, dia pasti takut dan memacu kudanya berbalik arah, Batara. Rasa-rasanya penunggang kuda di belakang kita ini tidak takut wujud Ki Patok seperti sekarang ini. Buktinya dia terus memacu kudanya ke arah kita. Saya aturkan sembah Kanjeng Gusti Prabu Batara. Kau perwira? Betul Kanjeng Gusti Prabu. Berita apa yang kau bawa untukku? Maaf Kanjeng Gusti Prabu. Kerajaan Panggalo dalam keadaan perang. Sudah terjadi peperangan rupanya. Siapa lawan yang sedang kita hadapi itu? Kita menghadapi lawan dengan kekuatan 10.000 prajurit, Kanjeng Gusti. Raden Wangsadirjakah yang memimpin pasukan musuh itu? Betul sekali, Kanjeng Gusti. Siapa-siapa lagi yang berpihak kepada Raden Wangsadirja? Nama Ki Awuk adakah? Ada, Kanjeng Gusti. Ternyata Ki Awuk adalah seorang pengkhianat. Sejak dulu sebenarnya aku sudah curiga pada tindak tanduknya. Seharusnya orang itu dari dulu aku habisi saja. Ki Awuk sudah tewas ketika peperangan masuki hari keempat, Kanjeng Gusti. Bagus. Siapa yang membunuhnya? Ki Awuk tewas dalam suatu perang tanding melawan Kirimbas. Bagus. Kirimbas telah menjadi pahlawan untuk negerinya. Lalu siapa-siapa lagi yang berpihak kepada mereka? Ada yang bernama Anindya, Kanjeng Gusti. Ada yang bernama Ki Jabrik. Ada yang bernama Ki Sabrang. Ki Jabrik tentulah pimpinan perampok Harimau Kumbang. Tapi Anindya, untuk apa dia memerangi aku? Dan kalau Ki Sabrang,
Ini musuh lama yang aku tunggu-tunggu. Aku akan pakai kuda tungganganmu berwira, supaya sebelum tengah malam nanti, aku sudah sampai di dalam keraton Panggalo. Dan kau silakan bersama-sama dengan Aki Patok berjalan menuju Panggalo. Tidak usah tergesa-gesa. Silakan Kanjeng Gusti Prabu. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-23 Perempuan di Ujung Jalan. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.